Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Alhamdulillah akhirnya aku bisa sharing lagi ya rutinitas harian aku. Dan alhamdulillah aku mau sedikit sharing kegiatan aku lagi ya teman-teman, sebagai ibu rumah tangga biasa tentunya, yang memang lebih banyak menghabiskan sebagian besar waktu aku di dalam rumah saja. Nah, sebenarnya aku sebelumnya ini ada banyak sekali ya rutinitas yang juga nggak ke-record aja teman-teman, cuman nggak ke-record. Jadi ini tuh pada video kali ini kita mulai kegiatannya dengan unboxing belanjaan sayuran gitu teman-teman. Oh iya, karena aku tadi tuh pagi hari ini nggak belanja ke pasar ya teman-teman, karena memang hanya ingin belanja di dekat rumah saja gitu teman-teman. Karena memang cuman makan untuk beberapa hari ke depan saja. Nah iya teman-teman, kalau di daerah aku itu memang sedang cuacanya sangat panas banget teman-teman, karena memang belum pernah diberi hujan ya. Tapi alhamdulillahnya stok air itu masih aman-aman aja sih teman-teman sejauh ini. Nah, kalau di daerah teman-teman sendiri gimana nih? Apakah sama belum diberi hujan juga? Boleh dong komen di kolom komentar ya. Terima kasih. Ya, yang semoga saja ya teman-teman nanti secepatnya diberikan hujan ya teman-teman, karena sudah sangat banyak sekali teman-teman kita juga di luar sana yang bahkan tinggal di daerah aja sudah sangat kesulitan air teman-teman. Dan yang semoga saja ada solusinya ataupun hikmah ya dari musim kemarau ini. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, yang kita nikmati saja dulu ya teman-teman, intinya mungkin Allah memang sedang mempunyai rencana lain di balik musim kemarau ini. Walaupun ya kita terkadang sebagai makhluk Allah ya, sebagai manusia tidak luput dari sifat mengeluh ya teman-teman. Terkadang kalau aku juga ya dikasih hujan juga terus kita juga ngeluh gitu ya. Aku juga nggak memungkiri ya teman-teman, kok hujan terus sih, gimana nih cucian aku nggak kering-kering dan sebagainya. Dan sekarang pun sedang Allah beri kemarau panas gitu ya teman-teman, masih ngeluh aja, kok panas banget sih, nggak ada air, malas keluar soalnya panas banget ya kan. Ya begitulah sifat manusia teman-teman, aku pun gak bisa memungkiri ya teman-teman sebagai manusia biasa. Tapi kita kembalikan lagi kepada Allah Azza wa Jalla ya teman-teman, tetap bersyukur meskipun di tengah-tengah gempuran panas dan kemarau panjang ya teman-teman, yang nantinya juga bakal ada masanya hujan, seperti itu teman-teman. Oke? Nah iya teman-teman, gak kerasa ya sekarang sudah bulan Oktober aja, dan gak kerasa sebentar lagi kita itu masuk ke tahun yang baru. Dan benar-benar Masya Allah rasanya sangat cepat sekali ya teman-teman, apalagi tahun ini tuh sejak konten itu rasanya seperti dikejar-kejar deadline terus gitu teman-teman sepanjang tahun. Dan memang beda sih teman-teman dari tahun ke tahun ya. Sebelumnya itu mungkin sebelumnya itu biasanya itu aku selalu menjalani hari-hariku dengan banyaknya santai ya teman-teman. Tapi akhir-akhir ini tuh benar-benar merasakan kesusahan yang namanya membagi waktu antara anak, kerjaan rumah, dan konten gitu teman-teman. Tapi ya tidak apa-apa lah ya teman-teman, semoga kesibukan ini bisa membawa banyak manfaat, menjadi nilai yang positif dan membawa berkah gitu ya teman-teman, pribadinya bagi aku dan khususnya bagi teman-teman semuanya ya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah teman-teman, ini tuh sekarang aku mau mencuci kangkung ya, sayuran kangkung, dan tadi tuh aku sudah membersihkan dan memotong-motong sayurannya kangkung juga. Dan kalau aku itu memotong sayuran kangkung itu pasti dibelah dua gitu batangnya teman-teman, karena khawatirnya ya ada ulat ataupun lintah kecil biasanya gitu teman-teman. Meskipun aku takut ya, tapi gimana ya, rasanya aku tuh pengen makan apa ya, kangkung gitu ya teman-teman, kayaknya enak gitu ya oseng-oseng kangkung gitu teman-teman. Apalagi kalau di kampung itu rasanya enak ya, kayaknya makan di pinggir kali gitu, ada sungainya di tengah-tengah sawah. Masya Allah itu nikmat banget teman-teman. Nah dan teman-teman, aku tuh di sini apa ya, membersihkan kangkungnya itu memakai garam teman-teman secukupnya aja, karena buat mematikan ataupun meracuni ulat ya teman-teman, supaya ulatnya itu mati. Di apa ya, direndam beberapa menit aja gitu teman-teman, lalu dimasak dan dioseng seperti itu. Nah iya teman-teman, gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan setiap harinya ya. Dan apabila ada yang sedang sakit ataupun dirundung banyak masalah, semoga cepat segera diberikan kesehatan dan cepat diberikan jalan solusinya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin.
Nah, dan alhamdulillah kita lanjut aja ya teman-teman. Kalau ada cucian piring ataupun rumah berantakan dan dapur berantakan itu membuat pikiran gak tenang gak sih teman-teman? Sama nggak sih seperti aku? Jadi aku tuh ya selalu menomorsatukan dapur ya teman-teman, karena kalau dapur kotor itu jadi suka membuat malas masak gitu teman-teman. Apalagi dapur itu sudah seperti tempat aku bekerja ya teman-teman setiap harinya, karena sebagian besar konten aku kan buatnya di dapur ya teman-teman. Kalau dibuat di dapur itu nggak selalu bersih, karena terkadang aku itu lebih memprioritaskan anak aku terlebih dahulu teman-teman di atas kebersihan rumah. Tapi kalau ada peluang, aku selalu mengusahakan untuk dapur dan rumah untuk tetap selalu bersih teman-teman, seperti itu. Nah iya teman-teman, karena tadi kita sedang ngomongin tentang pergantian tahun baru nih teman-teman, aku tuh jadi sedikit teringat tentang resolusi 2023. Jadi gimana nih teman-teman kabarnya resolusi teman-teman semuanya? Apakah tahun ini teman-teman sendiri, tahun ini tempat buat beberapa resolusi juga? Nah, dan Masya Allah, Alhamdulillah, nah teman-teman sejauh ini ada sedikit banyaknya sudah menjadi kenyataan, Alhamdulillah, Masya Allah. Tapi masalah resolusi ini tuh sebenarnya membuat aku kepikiran gitu teman-teman. Karena ternyata sebagian besar resolusi aku di tahun 2022 kemarin itu lebih berfokus hanya ke dunia saja. Padahal sebenarnya kita juga bisa loh teman-teman buat resolusi yang terkait ke kehidupan kita di akhirat nanti. Caranya bagaimana sih? Ya, tentunya dengan lebih meningkatkan kualitas diri kita sebagai seorang muslim ya teman-teman. Misalnya contoh kecilnya seperti ini. Dengan lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas kita di dalam beribadah, dan yang tidak kalah lebih penting lagi adalah selalu menjaga kualitas hubungan kita antara sesama manusia, teman-teman. Cobain deh, mulai sekarang kita itu saling memaafkan semua orang yang pernah membuat salah kepada kita, untuk kebaikan bersama kita dan agar hidup kita itu juga biar lebih tenang dan damai tentunya. Nah, karena memang terkadang manusia itu suka gitu ya teman-teman, terlalu berfokus ke sesuatu yang sifatnya itu sementara. Karena seperti yang kita ketahui, kehidupan di dunia ini hanyalah sementara ya teman-teman. Dan kita itu malah lebih sering mementingkan dan malah sering melupakan kehidupan kita yang kekal nantinya. Ya, yang pokoknya harus lebih sering diingatkan dan lebih sering mengingatkan ya teman-teman. Apalagi kita itu sebagai umat muslim yang memang harus saling mengingatkan satu sama lain ya teman-teman. Nah, dan yang kehidupan kita yang paling kekal dan panjang itu pastinya nanti ya teman-teman di akhirat itu membutuhkan bekal yang lebih banyak daripada di dunia teman-teman. Daripada kehidupan kita di dunia teman-teman. Hanya itu ya teman-teman. Yang hanya untuk sementara seperti itu. Nah, alhamdulillah nih teman-teman, aku itu sudah hampir selesai nih oseng-oseng kangkungnya nih. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Nah teman-teman, kalau sudah seperti ini tuh jadi melo gitu nggak sih teman-teman? Rasanya lebih sedih gitu aja kalau teman-teman, kalau setiap hari itu pasti banyak dosa-dosa kita yang bertambah, yang semoga Allah selalu mengampuni kita ya, dan selalu kita dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh di akhirat nanti ya teman-teman. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, yang semoga sedikit cerita yang yang bisa aku sharing ini semoga menjadi bahan muhasabah diri kita dan bahan introspeksi diri kita ya teman-teman. Semoga kedepannya kita bisa jauh lebih baik lagi dan lagi. Dan sekarang kita balik lagi ke dalam pembahasan video ya teman-teman. Nah, dan ini tuh aku sudah selesai memasaknya teman-teman, dan sekarang aku mau lanjut untuk cuci piringnya teman-teman. Nah, karena semalam itu aku membuat mie ayam gitu teman-teman, jadi ada sisa sisa lauk gitu, ayam gitu. Jadi ya sudah menemani untuk kangkung lah, ada lauknya gitu ya teman-teman. Jadi nggak sayur aja seperti itu. Berhubung Pak suami juga senang banget ayam yang olahan aku semalam gitu ya teman-teman. Jadi masih enak aja sih teman-teman sejauh ini, alhamdulillah. Nah teman-teman, sebenarnya aku itu kalau mau buat daily vlog itu seperti ini tuh terkadang aku masih bingung loh teman-teman, mau bahas apa dan mau ngomong apa. Makanya di sebagian besar video aku itu kalau daily vlog aku selalu menyisipkan tema-tema tertentu ya teman-teman. Ini tuh sebenarnya untuk lebih memudahkan aku juga sih, karena kalau buat video yang tidak ada temanya itu seperti kebanyakan video-video lainnya gitu teman-teman. Contohnya
terkadang masih bingung ya, kayak canggung gitu mau ngomong apa, dan tema ini tuh terkadang datangnya tiba-tiba gitu teman-teman, spontan aja gitu loh teman-teman. Kalau aku itu sengaja mikirin tema tertentu itu sepertinya malah nggak muncul ya ide-idenya itu terkadang. Ya terkadang memang sih kalau sedang buat konten seperti ini tuh yang susah itu bukan buat videonya ataupun ngeditnya teman-teman. Akan tetapi yang susah itu mencari idenya. Pastikan teman-teman setuju kan? Ada yang sama nggak teman-teman seperti aku seperti itu? Nah, alhamdulillah ini tuh kegiatan pagi aku ya yang sudah hampir selesai semuanya ya teman-teman. Dan sekarang aku mau lanjut untuk mandi dan prepare mau menyiapkan untuk jualan gitu teman-teman nanti siang. Nah, dan Masya Allah, Alhamdulillah juga nih kebetulan hari ini tuh ada pesanan orderan untuk Jumat berkah gitu teman-teman. Nanti kita bawa ke tempat kerjaan yang pesan orderan itu sama kita. Dan Alhamdulillah pesanannya itu 20 porsi sempol ayam ya teman-teman. Alhamdulillah karena aku sudah buat adonannya juga. Jadi tinggal nanti goreng-goreng aja seperti itu teman-teman. Dan yang biasanya kalau ada pesanan dengan jumlah yang banyak seperti ini tuh meskipun kita jumlah banyak pasti kita tambahin fee itu 2-3 porsi gitu teman-teman ya, supaya sama-sama dapat berkahnya juga ya teman-teman di hari Jumat itu seperti itu. Nah teman-teman, alhamdulillah nih aku itu sedang membersihkan lele ya teman-teman, karena ini tadi itu aku membeli lele, beberapa lele gitu, dan aku membeli setengah lele aja harganya kayaknya 16 ribuan gitu teman-teman, setengahnya, dan udang itu seharga sama 16 ribu teman-teman, dan ayam aku sekilonya beli 45 ribu gitu teman-teman. Nah teman-teman, ini tuh ayamnya karena sudah dimasak lebih dahulu ya sebagiannya, jadi ini tuh tinggal sisa 3 aja teman-teman. Nah biasanya sih aku ungkup terlebih dahulu biar tinggal goreng-goreng aja, tapi kali ini enggak ya teman-teman, aku tinggal masukin aja ke dalam freezer supaya nanti diungkupnya itu belakangan aja lah teman-teman. Biasanya paling aku membuatnya kayak teriyaki seperti itu sih teman-teman, yang simple-simple aja masaknya. Nah dan alhamdulillah ini cuciannya juga sudah hampir selesai ya teman-teman, tinggal dikeringkan ataupun tinggal dicuci ataupun tinggal dijemur aja nih teman-teman cuciannya seperti itu. Nah teman-teman, sepertinya ini udah hampir beres ya teman-teman. Ini juga kita antar pesanan aja ya. Kalau misalnya kerjaannya sudah selesai, kerjaan rumah selesai, kita lanjut kita antar pesanan gitu ya teman-teman, kebawaan ke tempat kerjaannya si mbak itu ya. Nah sebelum kita kerjaan siang ini sudah hampir selesai, nah nanti kita siapkan orderan, dan alhamdulillah dibantu oleh pak suami dan adik ya teman-teman. Nah dan kebetulan mereka itu bisa bantu dan bocil pun ikut serta ya teman-teman, Masya Allah, alhamdulillah. Dan ini tuh sekitar jam 11 siang gitu loh teman-teman, kita DO nya pas jam makan siang gitu. Dan ini tuh panas banget ya teman-teman, Masya Allah, ini tuh panasnya nampol banget, 40 derajat teman-teman. Dan ya tapi tak apalah, harus tetap semangat ya untuk menjemput rezeki. Dan alhamdulillah ini tuh pesanan yang ketiga kalinya mbaknya order ke kita dengan jumlah yang banyak. Jadi alhamdulillah kita harus benar-benar semangat ya untuk mencari cuannya dan menjemput cuannya. Ya terbilang langganan lah ya teman-teman, seperti itu ya. Sedikit cerita ya teman-teman, dulu juga pak suami kesini itu pas hujan deras gitu teman-teman, Masya Allah ya, perjuangan banget teman-teman. Dan sekarang panas-panas terik seperti ini, mau gimana lagi ya, semuanya pasti ada usahanya ya teman-teman. Gak semata-mata uang harus datang ke kita, tapi kita juga harus dibarengi dengan usaha dan kerja keras, dan disertai doa dan ikhtiar yang keras juga teman-teman ya, yang insya Allah kerja keras kita selama ini itu tidak akan sia-sia ya. Yang harapannya aku pribadi semoga menjadi termotivasi juga teman-teman semuanya, karena usaha yang keras tidak akan pernah mengkhianati hasil. Oke? Nah karena aku luar panas-panasan dan sekarang juga aku sangat panas terik banget ya, jangan lupa juga nih teman-teman memakai sunscreen, karena itulah cara kita terlindungi dari sinar UV, dan itulah cara kita untuk tetap awet muda ya teman-teman. Dan di sini juga aku pakai sunscreen dari Wardah ya teman-teman, dan sejauh ini aman-aman aja sih ke wajah aku, alhamdulillahnya. Nah karena memang seperti ini, tahu bahwa matahari itu adalah yang namanya sinar UV ya teman-teman, dan radiasi itu benar-benar berbahaya
berbahaya banget ya, bisa menyebabkan penuaan dini dan lebih ekstrim lagi bisa menyebabkan kanker kulit juga loh teman-teman. Ngeri banget kan? Jadi memang sudah jelas ya kalau pakai sunscreen itu wajib banget, dan sunscreen dari Wardah itu memang kriteria sunscreen ideal loh teman-teman menurut aku ya teman-teman. Nah teman-teman, ini tuh aku udah prepare untuk buat sempolnya itu, alhamdulillah udah ada 10 porsian gitu, dan ini tuh tempat saus, dan ini juga dibantu oleh pak suami dan adik tentunya. Alhamdulillah, masya Allah ada bantuan ya dari bala-bala suami dan adik. Nah ini tuh pak suami sedang prepare untuk 10 porsian lagi gitulah teman-teman, dan kita pastinya akan kita kasih bonus ya untuk 2-3 porsian gitu loh teman-teman, alhamdulillahnya. Nah karena mbaknya juga baik ya, memberikan Jumat berkah, dan ini sudah selesai nih teman-teman, kita mau lanjut berangkat untuk ke dalam perjalanan ya teman-teman. Nah ini tuh kita sedang di perjalanan nih teman-teman, dan alhamdulillah ya tidak apa-apalah, ini panas-panas bocil sebenarnya kasihan sih, cuman gimana lagi karena dia juga happy ya, karena dia juga happy tuh melihat-lihat mobil truk besar-besar, dia happy banget teman-teman. Nah alhamdulillah kegiatan pagi hari ini sudah selesai, sudah masak dan nganterin orderan juga siang hari ini, dan alhamdulillah bocil juga happy banget ya, karena bocil seneng banget bisa lihat truk-truk besar gitu, yang padahal truk banget ya, tapi alhamdulillah ya bocilnya anteng banget. Ini dia ajak DO, delivery orders yang trik seperti ini. Nah untuk videonya hari ini cukup selesai ya teman-teman, terima kasih untuk mengikuti aku sampai akhir, dan semoga ada sedikit manfaatnya yang bisa diambil dari apa-apa yang aku share hari ini ya teman-teman. Dan sampai ketemu di video selanjutnya, aku ucapkan terima kasih, thank you for watching, terima kasih akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, bye bye teman-teman.